Ketika kita mendorong, two stage resolution itu sama aja kita menganggap adanya negara Israel gitu. Kita menganggap bahwa Israel ini sebuah negara gitu, padahal kan dia adalah pencuri gitu, dia adalah penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi ya kebahagiaan para penduduk Gaza tentang berakhirnya perang Gaza ya, di mana sudah disepakati ada gencatan senjata yang permanen ya guys. Ini juga diumumkan oleh bos Hamas. Kita lihat seperti apa beritanya dulu guys. Ya, ini mulai diangkut ya para tank dan semua kendaraan perang dari Israel. Hamas menyatakan perang di jalur Gaza telah berakhir sepenuhnya. Melalui sebuah video, pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya mengumumkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Ia menyebut langkah ini menandai berakhirnya babak paling kelam dalam sejarah rakyat Palestina. Betul. Perjanjian tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali perlintasan Rafah, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang hancur akibat perang. Ya. Kesepakatan juga mengatur pembebasan besar-besaran tahanan Palestina. Sebanyak 250 tahanan dan 1.700 warga yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023 akan segera dibebaskan, termasuk semua perempuan dan anak-anak. Al-Hayya menegaskan, Hamas telah menerima jaminan tertulis dari Amerika Serikat, para mediator Arab, dan Turki bahwa perang di Gaza benar-benar telah berakhir. Kesepakatan ini dicapai setelah perundingan intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir, di bawah kerangka rencana perdamaian 20 poin yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana itu mencakup gencatan senjata permanen, penarikan bertahap pasukan Israel, dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi langsung Hamas. Tahap selanjutnya menyerukan pembentukan pasukan keamanan gabungan dari warga Palestina serta negara-negara Arab dan Islam, dengan pendanaan dari negara-negara Timur Tengah untuk membangun kembali Gaza. Ya. Dalam pernyataannya, Khalil Al-Hayya menyebut langkah ini sebagai tindakan bertanggung jawab untuk menutup halaman menyakitkan dalam sejarah bangsa kami. Ia menyampaikan terima kasih kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas upaya mediasi, serta kepada negara-negara seperti Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran atas dukungan yang diberikan. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الفلسطينيين الأبطال من الذين حكموا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 من أكتوبر، فضلا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا. وقد تسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام. Sementara itu, pemerintah Israel dijadwalkan menggelar rapat kabinet untuk menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera. Menurut juru bicara pemerintah Israel, gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam, dan pembebasan sandera akan dilakukan dalam waktu 72 jam setelahnya. Presiden Donald Trump mengatakan para sandera kemungkinan akan dibebaskan pada awal pekan ini, dan ia berharap dapat menghadiri upacara penandatanganan perdamaian di Mesir, serta menyampaikan pidato di Israel. I think it's going to be great. I think it's the hostages will be coming back Monday or Tuesday. I'll probably be there. I hope to be there, and we're planning on leaving sometime Sunday.
and I look forward to it. And everybody I see is celebrating in Israel, but they're celebrating in many other countries too. A lot of the Muslim and Arab countries, they're celebrating. Everybody's celebrating. Everybody loves the deal. So it's a great honor to have been working on it. And as you know, it's all finalized and done. We've had a lot of terrifically talented people. We've had tremendous support from UAE, Saudi Arabia. Qatar has been unbelievable. Egypt, as you know, and Jordan. Indonesia. I mean, it's. I don't want to leave anybody out. Just so many different countries. It's been incredible. Nobody's seen anything like it. So I think in a year from now, it's going to be great. Can you confirm that as Gaza is rebuilt, that no one will be forced to leave? Yeah, nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. I mean, as I said, they're dancing in the streets of many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all. Dan kita akan saksikan kegembiraan dari rakyat Palestina tentang hal ini, guys. War is over. Ya, ini udah seperti hari raya bagi masyarakat Gaza, guys. Masya Allah. Gemetar mereka, guys. Gemetar dan bahagia ya. بدك تروحي؟ وين نسيب لك الدار؟ Akankah kita lihat kembali Palestina tersenyum, Palestina yang damai, guys, tanpa diliputi rasa takut. Kalian lihat betapa masyarakat Gaza menginginkan perdamaian ini, guys. Gencatan senjata ini, inilah yang mereka inginkan sebenarnya. Ini yang mereka nantikan. Ini mungkin di West Bank ya ini. Atau mungkin di negara lain ini. Mereka ikut bahagia atas hal ini, guys. Ya, itulah, guys, kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Gaza sekarang. Saya tahu mungkin hal ini tidak menyenangkan semua pihak ya, karena saya tahu ada yang tidak bersetuju ketika kita berbicara tentang two-state resolution atau resolusi kedua negara, karena ada yang beranggapan bahwa ketika kita mendorong two-state resolution itu sama aja kita menganggap adanya negara Israel gitu. Kita menganggap bahwa Israel ini sebuah negara gitu. Padahal kan dia adalah pencuri gitu. Dia adalah penjajah yang mengambil hak dan tanah rakyat Palestina gitu, guys. Tapi menurut aku untuk saat ini pernyataan itu agak kurang tepat ya. Karena jika kalian mungkin bisa bertanya pada masyarakat yang ada di Gaza sekarang, yang mereka inginkan hanyalah perdamaian, guys. Yang mereka inginkan sekarang adalah perut mereka terisi gitu. Mereka ingin hidup dengan tenang. Mereka ingin keluar dari ketakutan. Hanya itu yang mereka pikirkan dan hanya itu yang mereka perlukan untuk saat ini gitu. Sudah lelah kita melihat korban-korban berjatuhan. Anak kecil meninggal, terbakar, terpanggang. Biarkan dulu mereka bangkit, mereka maju. Setelah itu
biarkan mereka yang tentukan sendiri kemana arah negara mereka sendiri. Yang pasti sekarang yang mereka butuhkan adalah perdamaian, ketenangan. Mereka perlu untuk mengisi perut mereka. Mereka ingin keluar dari ketakutan yang memenjara mereka. Mereka ingin keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka gitu. Ini yang diperlukan oleh masyarakat Gaza. Mereka tidak memikirkan two-state resolution, mereka tidak memikirkan apalah yang berbau politik. Tidak guys, mereka ingin hidup dengan tenang, beribadah dengan tenang. Itu yang mereka inginkan. Dan kita sebagai manusia lah ya, bukan hanya sekedar masyarakat muslim, kalian cukup menjadi manusia saja untuk bisa merasakan betapa pedihnya penderitaan mereka. Dan kita sebagai manusia ikut senang ketika mereka tersenyum, ketika mereka akhirnya lepas gitu, tenang gitu ya, istilahnya berbahagia gitu ketika mendengar kesepakatan ini gitu guys. Dan kita tahu betul bahwa Gaza tidak kalah. Gaza tidak pernah kalah. Bahkan saya bisa bilang Gaza telah memenangkan peperangan ini. Gaza telah merebut hati semua masyarakat dunia, sehingga semua masyarakat dunia terketuk melihat mereka, penderitaan mereka, ketenangan mereka, ketegaran mereka selama ini. Banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara Gaza. Banyak negara sekarang yang mengakui negara Palestina. Dan itu semua merupakan kemenangan masyarakat Gaza. Dan kita tahu sendiri bahwa Israel itu sebenarnya sudah kalah gitu. Israel sudah dikutuk oleh dunia, dikucilkan di dunia, diisolasi oleh dunia, diputuskan hubungan diplomatiknya. Bahkan di Israelnya sendiri dikutuk oleh masyarakatnya gitu kan. Pemerintahannya ini. Dan ini kemenangan gitu. Menurut aku ini kemenangan juga gitu guys. Akhirnya masyarakat dunia membuka matanya gitu. Dan insya Allah tidak ada lagi pemboman, tidak akan ada lagi penembakan, tidak akan ada lagi korban jiwa berserakan di tanah Gaza guys. Ya kita doakan mudah-mudahan ini berlangsung lama. Mudah-mudahan Gaza bisa kembali pulih dengan cepat. Dan kita bisa tenang di sini menyaksikan mereka bangkit kembali ya. Kita bisa mungkin membantu sedikit-sedikit gitu ya. Kita tahu bahwa tidak terlalu banyak yang kita bisa lakukan, tidak terlalu signifikan, tapi saya rasa jika kita berpikir untuk membantu, saya rasa efeknya akan besar kepada mereka gitu guys, sekecil apapun bantuan itu. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.